Jadi kita terlatih untuk nggak mikir ya kan, karena kita udah nyerahin semuanya ke AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Tugas Podcast Pendidikan Kewarganegaraan saya kali ini. Dengan saya sendiri, Sania Mila Zakia Rahman dari Prodi Teknik Manufaktur dengan NIM 25051230121. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang suatu fenomena saat ini yang dekat dengan mahasiswa, yaitu penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Kita lihat sekarang, perkembangan teknologi sudah sangat cepat. Mulai dari AI untuk mencari informasi, memberi desain, merangkum materi, bahkan membantu tugas kuliah. Mungkin banyak mahasiswa sekarang yang ketika mendapatkan tugas dari dosen justru terlebih dahulu membuka AI dibanding membuka buku maupun jurnal. Di satu sisi, AI dianggap sangat membantu karena membuat proses belajar menjadi lebih cepat dan efisien. Tapi di sisi lain, mulai muncul kekhawatiran bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa terlalu bergantung pada teknologi dan perlahan menurunkan kemampuan berpikir kritis. Nah, pertanyaannya adalah, apakah AI benar-benar membantu kualitas pendidikan Indonesia atau justru membuat generasi muda menjadi semakin instan dalam berpikir? Untuk membahas hal tersebut, hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang akan berbagi pandangannya mengenai fenomena penggunaan AI. Halo, terima kasih sudah datang di podcast saya kali ini. Hai, Kita akan mulai dengan perkenalan Mbak. sebelumnya terima kasih telah mengundang saya di podcast kali ini. Saya senang sekali bisa diundang dan berbagi pendapat tentang AI pada sebagai mahasiswa yang menghadapi tugas-tugas yang banyak tentunya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulaika Aurelia Rivio. Saya dari Prodi Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Oh my god. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Dari sudut pandang Mbak Zulaika sendiri, sebagai mahasiswa, bagaimana sih pengembangan penggunaan AI di dunia pendidikan sekarang? Wah, tentunya perkembangan AI ini masif banget dan kayak semua orang pakai AI gak sih sekarang nih, ya kan? Iya, bener banget. Iya kan, AI itu kayak berguna banget untuk membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita. Sedikit berpikir, misalkan tiba-tiba ketemu suatu kejadian kayak itu kan nggak mungkin kita mau nyari di buku dulu kan, kita langsung nyari aja langsung di AI nanya. Atau sekedar kayak kita sebagai Gen Z tuh kadang curhat gitu nggak sih di AI, ya kan? Bener banget, dikit-dikit curhat, aku ngerasa gini, gini. Nanti balasan kan kita juga pengen dapat kayak apa sih, komplimen-komplimen positif, dan AI itu bisa ngasih kita komplimen-komplimen positif itu, kayak gitu sih. Dan perkembangannya jelas masuk banget. Iya, benar banget teman-teman. Jadi sekarang kita tuh udah nggak, kalau misalnya dapat tugas, kita udah nggak nyari teman kita dulu, tapi kita langsung membuka AI untuk membantu kita mengerjakan tugas itu. Nah, kadang juga saya sendiri sering menggunakan AI sih untuk membantu ngerjain tugas. Nah, kalau dari untuk Mbak Zulaika sendiri, penggunaan AI ini membawa dampak positif atau justru membawa dampak negatif ya? Kalau dari aku sendiri, itu based on personality masing-masing sih. Tapi mostly dalam kehidupanku, aku ngerasa AI ini bawa dampak positif banget. Dimana mempercepat aku dalam ngerjain tugas. Misalkan nih dikasih PR atau besok nih kuis tiba-tiba nih, aku minta dia rangkumin PPT dosen. Jadi ketika udah dirangkumin nih semua materi-materinya, aku tinggal baca-baca. Terus nanti abis itu aku tinggal suruh dia buatin aku simulasi kuis. Jadi aku langsung kayak bisa belajar dari situ. Jadi jujur memudahkan banget dan membawa dampak positif banget. Dan kayak sesimpel buat flashcard kayak gitu minta AI aja. Terus tapi ada beberapa orang yang justru membawa dampak negatif bagi kehidupannya. Kalau misalkan kita ngerjain PR nih, ngerjain tugas, itu kita langsung copy paste. Kalau di Tekin sendiri tuh kayak di mana-mana dilarang copy paste, kayak itu tuh emang tanpa pemahaman tersendiri dari kita, itu emang bahaya banget teman-teman. Jadi gitu sih. Nah, itu menarik banget ya teman-teman. Nah, karena sekarang juga kan informasi itu sangat mudah diakses. Nah, tapi dengan itu tuh ada tantangannya. Kayak
Misalnya mahasiswa itu langsung nge-copy paste dari jawaban yang dikirim oleh AI itu sendiri. Itu kan ngebuat pola pikir kita tuh gimana ya? Jadi kita nggak berpikir kritis lagi gitu. Iya, benar-benar. Nah, tapi kalau menurut Mbak Zul sendiri, fenomena ini tuh berbahaya nggak sih bagi pendidikan? Tentunya berbahaya banget sih, karena kita jadi kebiasaan untuk langsung copy paste kan. Terus kalau misalkan kebiasaan copy paste itu anak muda zaman sekarang ya jadi nggak terlatih untuk berpikir kritis karena apa AI gitu. Jadi kayak nggak ada proses pemahaman, sehingga dari kita sendiri nggak ada proses kayak kita untuk menyaring informasi tersebut, tiba-tiba langsung ambil aja gitu. Setuju. Nah, menariknya ini, AI ini dibuat untuk membantu manusia berpikir. Tapi sekarang justru muncul fenomena ketika manusia ini menyerahkan proses berpikirnya ke teknologi. Nah, kalau hal ini terus terjadi, ini tuh bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia ini ke depannya. Nah, menurut Mbak Zul, apakah budaya instan penggunaan AI ini bisa mempengaruhi pola pikir generasi selanjutnya? Tentu saja bisa berpengaruh ke pola pikir kita ke generasi selanjutnya, karena ketika kita udah nerapin kayak udah yang kamu bilang tadi, nggak ada berpikir kritis, nggak ada pemahaman, itu kan jadi kita terlatih untuk nggak mikir ya kan, karena kita udah nyerahin semuanya ke AI. Nah. Tentunya akan berpengaruh ke, kalau misalkan itu dilanjutin terus menerus kayak gitu ya, tentunya akan membawa dampak yang nggak bagus juga kayak gitu. Kecuali yang kayak tadi konsepnya kita belajar lah dari AI, kita nyari pemahaman, kita mau ngerti, kita mau dalemin dengan pakai AI tadi kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya juga pembahasan ini tuh berkaitan dengan identitas nasional ya teman-teman. Karena identitas bangsa itu bukan hanya tentang budaya tradisional saja atau maupun simbol negara saja, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Nah, misalnya karakter masyarakatnya itu seperti kerja keras, kreativitas, tanggung jawab, maupun kemampuan berpikir. Nah, ketika generasi muda ini mulai terbiasa menggunakan semuanya secara instan melalui teknologi, apakah dengan itu ada risiko perubahan karakter generasi muda Indonesia? Tentunya ada perubahan karakter kalau misalkan kita tetap nerapin yang kayak kamu bilang tadi, copy paste, itu tentu saja generasi kita tuh kehilangan mode berpikir kritisnya. Jadi langsung tangkap, langsung ambil, nggak ada tahap penyaringan dulu sebelum menerima informasi baru. Yang harusnya kita ya sebagai manusia kalau misalkan butuh untuk nyaring dulu informasinya, nggak langsung ambil, nanti gampang kena hoax karena apa-apa informasi langsung ditangkap, ya kan? Kayak gitu. Dan tentunya itu akan berdampak buruk sih kalau misalkan proses berpikir kritis tadi itu terus berlanjut, karena nangkap hoax kayak hoax kalau vaksin itu sebenarnya ada chipnya, atau kan banyak kan hoax kayak gitu. Gimana kalau kita percaya tanpa kita berpikir kritis, kita langsung nangkep berita-berita kayak gitu kan? Bagus juga kan? Iya, benar teman-teman. Nah, tapi di sisi lain juga kita tuh nggak bisa nolakin perkembangan teknologi ini, karena kedepannya juga pasti AI itu bakal berkembang dan jadi bagian dari kehidupan kita. setuju banget. Nah, menurut Mbak Zul sendiri, bagaimana sih cara agar mahasiswa ini tetap bisa memanfaatkan AI secara bijak tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritisnya? Gimana sih sebenarnya cara kita untuk manfaatin AI secara bijak? Tentunya satu, jangan kopas. Dua, ya kita boleh banget untuk belajar dan disarankan banget, karena aku ngerasa kayak AI itu membantu banget kehidupanku gitu loh. Semua hal kehidupanku tuh sangat dibantu oleh AI, decision making semuanya itu dibantu sama AI. Tapi jangan sampai kita kopas. Tapi kalau di Tekem sendiri tuh untuk ngerjain tugas kita nggak bisa ngandelin AI 100%, karena tetap harus nyari sumber-sumber yang terpercaya gitu, karena nggak 100% bener. Kadang-kadang tuh AI tuh juga bisa error. Jadi aku kadang ngerasa, aduh AI ini kok nggak bisa solve sih masalahnya, yang ternyata aku juga perlu tetap harus buka buku Smith Vanes, Atkins yang setebal ini, kayak ya tetap harus dilakuin untuk supaya kita nggak 100% bergantung sama AI kayak gitu. Terus menurut kamu, apakah dunia pendidikan sekarang ini tuh siap
siap menghadapi perkembangan AI. Nah, karena kan juga dosen ini khawatir ya, takutnya banyak plagiarisme gitu Setuju banget, setuju banget. kalau studinya dibuat oleh AI. Menurutku sendiri ya, era kita nih lagi tahap dimana kita masih menyesuaikan diri, dimana kita tahu kalau misalkan AI itu baru datang dan perkembangannya itu masih banget ya kan. Jadi kita masih di tahap penyesuaian, dan aku harap pendidikan Indonesia ini itu bisa berkembang lagi, nggak hanya cuman dengan kita manfaatin AI aja tuh udah cukup, tapi perlu dikembangin mungkin lebih ke proses kayak analisis, terus diskusi kayak gitu, perlu digabungin ke dalam kehidupan perkuliahan kayak gitu. Ya benar. Karena juga kan kalau metode pendidikan ini nggak ikut berkembang, nanti mahasiswa itu justru fokus mencari jawaban tanpa tahu apa yang ada, tanpa tahu arti dari jawaban itu sebenarnya gimana. Setuju banget, setuju banget. Dan menurut saya juga tantangan terbesar generasi muda ini bukan soal sulit mencari informasi, tapi bagaimana cara informasi itu dikelola dengan bijak. Dari pembahasan kita kali ini, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi ini memang membantu dalam dunia pendidikan. Nah, di satu sisi, AI memberikan kita kemudahan dan membantu mahasiswa dalam proses belajar. Namun, di sisi lain, penggunaan AI yang berlebihan juga dapat menimbulkan tantangan baru, terutama terhadap kemampuan berpikir kritis dalam karakter generasi muda. Sebagai mahasiswa, tentu kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi, tetapi kita juga harus menggunakan teknologi secara bijak dan dapat bertanggung jawab dalam menggunakannya. Karena identitas bangsa itu tidak hanya dilihat dari kemajuan teknologinya, tapi dari sumber daya manusianya. Kalau dari aku sendiri sih, aku setuju banget sama pendapat kamu tadi, bahwa kita nggak bisa untuk nolak perkembangan AI di saat ini, dimana perkembangan itu masih banget. Kita emang bener banget untuk manfaatin AI, dan bagus banget untuk mempercepat kita untuk bisa belajar, dan ya semoga bisa menyaingi negara-negara maju yang lainnya ya, kayak gitu sih. Terus tapi jangan sampai kita cuman hanya copy paste aja seperti yang tadi dibilang Mas Sania. Cuma seperti yang tadi dibilang, kita nggak bisa langsung hanya copy paste, kita harus melalui proses berpikir tadi kayak gitu teman-teman. Tapi jangan lupa juga disesuaikan, tapi jangan lupa juga jangan sampai kita penggunaan AI itu berlebihan kayak dibilang sama Sania tadi, seperti itu teman-teman. Nah, tapi jangan lupa juga tetap belajar dari buku-buku yang tebal tadi, dari Atkin, Solomon, dan lainnya. Karena termodinamika tuh nggak cukup hanya dengan kita ngeliat AI doang, kita tetap perlu untuk belajar materi aslinya, perlu juga dengar dari dosennya kayak gimana sih konsep aslinya kayak gitu. Karena kalau soal-soal yang complicated gitu nggak bisa kita hanya ngandelin AI aja, kita tetap perlu juga untuk cross check lagi gitu. Nah gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Zulaika yang sudah menjadi narasumber saya di podcast kali ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.